Shalom bagi kita semua. Sebab pujian yang sama diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, kita bersyukur pada pagi hari ini atas setiap kebaikan Tuhan, atas setiap kasih karunia Tuhan yang masih kita rasakan hingga pada saat ini. Mari Bapak Ibu Saudara dimanapun saat ini berada, sama-sama kita persiapkan hati kita mau langsung memuji menyembah nama Tuhan. Namun sebelumnya saya mengajak kita semua untuk mengambil saat teduh sejenak. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur Bapa punya Allah seperti Engkau dalam kehidupan kami. Seperti Engkau yang luar biasa Bapa dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik pada pagi hari ini. Kami mau datang memuji menyembah Engkau, merayakan setiap kehidupan kami Bapa. Ampuni setiap pelanggaran kami Tuhan, ampuni setiap dosa-dosa kami Bapa yang baik. Kami serahkan keseluruhan kami dari awal pertengahan hingga akhirnya, biarlah semuanya berjalan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Bapa. Sama-sama kita katakan satu pujian yang berkata, ku ada sebagaimana ku ada.
Biarlah kita bersukacita dalam pengharapan.
sangat seperti telur di hutan. Kita melihat, katakanlah Abraham, Alkitab mencatat bahwa umur Sarah pada waktu itu 89 tahun. Umur Abraham pada masa itu 99 tahun. Pada masa Tuhan menjanjikan bahwa Sarah akan melahirkan anak tahun depan. Itu usianya sudah tua. Dan Alkitab mencatat bahwa Sarah sudah ada dalam kondisi mandu. Tuhan yang bilang mandu. Tetapi saya melihat ayat Alkitab ini luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Abraham ini luar biasa. Kita harus perlu contoh dan teladani. Apa yang kita lihat dalam Roma pasal 4 ayat 18 dikatakan, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, tetapi Abraham tetap berharap. Jadi bagaimana supaya kita bisa bersukacita dalam harapan itu, saudara? Kita harus bisa melihat bagaimana iman Abraham. Walaupun tidak ada dasar untuk berharap, tetap dia berharap. Nah, bagaimana kita bisa berharap dalam situasi yang sudah seperti itu? Tapi ketika ada sukacita dalam diri kita, itulah yang membuat kita bisa berharap. Bersukacitalah dalam pengharapan. Bersukacita. Kenapa? Saat kau bersukacita, harapan itu menjadi kenyataan. Harapan itu menjadi sesuatu yang real ketika kau selalu bersukacita di dalamnya. Yang kedua, sabarlah dalam kesesakan. Sabarlah dalam kesesakan. Jadi bagaimana supaya rohmu tetap menyala? Sadarilah bahwa di dalam dunia ini kita akan banyak mengalami kesesakan. Tidak mungkin tidak kita pernah sesat. Selalu kita mengalami kesesakan. Kesesakan ini, kesesakan dalam ekonomi, kesesakan karena penyakit, kesesakan karena mungkin ada masalah di kantor, mungkin ada masalah di pelayanan. Banyak kesesakan yang kita hadapi. Tapi bagaimana supaya kita tetap roh kita menyala-nyala? Ya, bagaimana supaya kita tetap menyala-nyala? Maka yang kedua adalah kita harus memiliki kesabaran dalam kesesakan itu. Bagaimana supaya kita sabar? Sadarilah setiap kesesakanmu itu bukan di luar pengetahuan Tuhan. Sadari setiap kesesakan yang kau hadapi, penyakit yang kau hadapi, masalah usaha yang kau hadapi yang saat ini jalan buntu, perusahaan yang sedang oleh hari-hari ini, tetaplah engkau sabar. Kenapa? Karena semua kesesakan itu bukan di luar sepengetahuan Tuhan. Tuhan tahu kau sedang mengalami kesesakan, dan mungkin juga ada maksud Tuhan kenapa kesesakan itu diizinkan. Bisa saja maksud Tuhan yang pertama, supaya tahu setiap saat butuh Tuhan. Ini harus disadari. Kesesakan itu diizinkan Tuhan karena Tuhan sangat senang engkau selalu membutuhkan Tuhan dalam segala situasi apapun. Yang kedua, kadang-kadang kesesakan Tuhan pakai untuk membuat kita bertobat. Kesesakan Tuhan bisa buat untuk kita bertobat. Dan yang ketiga, kesesakan Tuhan bisa pakai supaya kita bisa melihat kemuliaan Tuhan. Oleh karena itu dibutuhkan kesabaran. Dalam kau menghadapi kesesakan apapun, Tuhan cuma bilang, sabarlah dalam kesesakan itu. Sabar. Orang yang sabar itu, dia adalah orang yang selalu bersyukur. Orang yang bersyukur akan bisa melihat mujizat. Ada nyanyian yang berkata, sangat bersyukur Tuhan berkati. Orang sabar dia bisa bersyukur. Orang bersyukur bisa melihat berkat Tuhan. Jadi bagaimana supaya roh kita tetap menyala-nyala? Yang pertama tadi, kita harus selalu bersukacita dalam pengharapan. Yang kedua, harus kita
selalu sabar dalam kesesakan. Dan yang ketiga, dan bertekunlah dalam doa. haleluya, selalu bertekun dalam doa. Jadi lihat nih, ada kata selalu itu, saudara, saya senang. Saya selalu saja, nah itu. Saya senang dengan kata selalu. Kenapa, saudara? Itu merupakan komitmen. Selalu bersukacita dalam pengharapan, selalu bersabar dalam kesesakan, selalu bertekun dalam doa. Jadi ini membuat kita terus, roh kita menyala-nyala karena kita bertekun dalam doa. Paulus berkata kepada jemaat Tesalonika, tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa, artinya bertekunlah dalam doa. Kenapa, saudara? Dengan doa kita bisa melihat jawaban. Dengan doa kita bisa melihat jawaban. Dengan doa kita akan bisa melihat yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Saudara, Tuhan, seringkali kita meminta Tuhan tolong kita, tapi kita enggan berdoa. Kita tidak suka doa. Bagaimana kita bisa melihat sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin, padahal kita tidak suka berdoa? Jadi oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, sahabat mujizat dimanapun berada, mempertahankan roh yang menyala-nyala, selalu berharap dengan selalu bersukacita dalam pengharapan, selalu bersabar dalam kesesakan. Yang ketiga, selalu bertekun dalam doa. Kalau ini punya, tentunya rohmu pasti menyala-nyala. Ketika rohmu menyala-nyala, tubuhmu, fisikmu menjadi kuat. Hati yang gembira adalah obat. Jadi orang yang menyala-nyala rohnya, pasti hatinya bergembira. Dan ada obat yang mujarab, yang maju, yang membuat tulang-tulang kita segar, sehat. Kita tidak bisa mengatur waktu, keadaan, situasi kita tidak bisa mengatur itu. Itu Tuhan punya. Kita nggak bisa mengaturnya. Yang bisa kita atur adalah hati kita. Selalu bisa bergembira, selalu bisa bersukacita. Itu obat. Itu obat bagi kita. Jadi oleh karena itu, Bapak dan Ibu Saudara, mari sedanglah rohmu selalu bernyala-nyala. Dengan 3 kebenaran yang saya sudah sampaikan. Selalu bersukacita dalam pengharapan, selalu bersabar dalam kesesakan, selalu bertekun dalam doa. Puji Tuhan, kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara, dan saya berdoa supaya rohmu tetap menyala-nyala. Itulah obat yang paling luar biasa. Sekali lagi, biar rohmu menyala-nyala, rohmu bersemangat, rohmu bergairah. Itu membuat hatimu bergembira, yang mengakibatkan obat yang maju, memulihkan segala keadaanmu, segala kesusahanmu, kesulitanmu. Kesulitan keuangan tidak hanya sebatas bisa diselesaikan dengan uang, tapi ternyata kesulitan-kesulitan itu bisa teratasi dengan hati kita yang bergembira. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami hari ini sudah menerima pesan firman. Bagaimana supaya roh kami tetap menyala-nyala. Kami harus selalu bersukacita dalam pengharapan. Kami harus selalu bersabar dalam kesesakan. Kami harus selalu bertekun dalam doa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oh, glory, 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 glory. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Jangan kau
mujizat ini. Jangkau Tuhan, jangkau Tuhan. Taruh supaya roh mereka menyala-nyala. Taruh Tuhan, supaya roh mereka tetap bersuka cita, menyala-nyala, dan hatinya bergembira, yang mengakibatkan ada obat yang manjur, obat dalam kesakitan, kesakitan dalam rumah tangga, kesakitan dalam perusahaan, kesakitan dalam ekonomi, kesakitan dalam tubuh fisik. Mari Tuhan tolong, hanya dengan hati yang gembira kami akan dapat obat yang manjur. Terpujilah, terpujilah Yesus, terpujilah Roh Kudus, Allah yang El Shaddai. Haleluya, haleluya. Kami semua, jamaah Tuhan, jamaah Roh Kudus bekerja, Roh Kudus, jamaah setiap umat-umat-Mu ya Tuhan. Apapun yang menjadi keluhan mereka, setiap keluhan yang dibawa kepada Tuhan, hari ini Yesus melakukan perkara besar bagi mereka. Jesus. Oh haleluya, Jesus. Terima kasih, Jesus. Jamaah Tuhan, jamaah mereka semua. Apapun penyakit mereka, apapun kelemahan mereka, apapun persoalan mereka, mari Tuhan Engkau hadir. Jamaah mereka Tuhan, jamaah Tuhan, jamaah Roh Kudus, jamaah Roh Kudus. Dalam sahabat mujizat ini, mereka yang membutuhkan Tuhan, dilawati Tuhan. Sekali lagi aku berdoa, dalam sahabat mujizat ini, mereka yang membutuhkan Tuhan, dilawati oleh Tuhan. Tidak akan pernah kau lewati Tuhan, tapi kau lawat Tuhan. Terima kasih. Orang yang membutuhkan Tuhan, lawat Tuhan, lawat dalam nama Yesus. Lawat dalam nama Yesus. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Lawat yang membutuhkan pertolongan Tuhan, yang membutuhkan Tuhan, dalam nama Yesus. Mari lawat mereka. Apapun penyakit mereka ya Tuhan. Hari ini yang orang yang membutuhkan Tuhan, mungkin kau saat ini sedang ada sakit kanker, tumor yang sudah tidak ada obatnya. Kalau hari ini kau butuh Tuhan, kalau hari ini kau mau mengangkat tanganmu di tempat di mana engkau ada, percaya Tuhan akan melawat engkau dan Dia akan memberikan mujizat kepadamu. Mujizat. Apapun penyakitmu, ayo, apapun, kankerkah, tumorkah, paru-paru, jantungkah, mungkin engkau migrankah, asam urat, asam lambung, kolesterol, mungkin gula darah, penyakit rematik, penyakit apa saja yang saat ini kau derita, gatal-gatalkah, mungkin penyakit THTK. Hari ini kalau kau butuh Tuhan, angkat tanganmu, Tuhan akan menghampirimu, Tuhan akan melawatmu. Dan hari ini Tuhan sedang bilang, aku tabib yang ajaib, menyembuhkan engkau, memulihkan engkau di dalam nama Yesus. 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 Sembuh. Jesus. Terima mujizat, kesembuhan. Percaya. Jangan bimbang, jangan ragu. Kau yang mengangkat tangan, jangan bimbang, jangan ragu. Percaya. Mujizat masih ada. Haleluya. Oh Jesus, glory. Glory, Hosana bagi Yesus. Mujizat Tuhan turun. Kuasa Tuhan yang ajaib turun. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terpuji-pujilah Engkau Bapa. Terpuji-pujilah Engkau Yesus. Yang tertutup jalan hari ini dilawat Tuhan. Oh, kesakitan dalam ekonomi dilawat Tuhan. Dalam perusahaan, dalam bisnis, semua dilawat Tuhan. Berikan jalan keluar Tuhan. Beri jalan keluar.
Haleluya, 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 haleluya. Jamah Tuhan mereka semua. Jamah, jamah, jamah. Aku percaya setiap tangan yang terangkat hari ini sudah Tuhan melihat keadaan, Tuhan menjawab engkau, Tuhan bekerja atas hidupmu. Dia terlalu ajaib dalam ini. Yesus, dia sanggup melakukan perkara besar. Dia sanggup melakukan perkara yang besar. Saat ini firman Tuhan berkata, bersama dengan Allah kita lakukan perkara besar. Mari kita butuhkan Tuhan. Hanya dengan bersama dengan Allah kita akan lakukan perkara yang besar, perkara yang ajaib. Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Oh haleluya, 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 haleluya. Aku berdoa secara khusus buat Andre, Tuhan bersama dengan Pak Beni yang ada di Padang. Tuhan tolong dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, siapapun Tuhan Yesus yang sedang diurus di sana, selesai Tuhan dengan baik. Tuhan bekerja dengan baik. Tuhan Engkau jamah dalam nama Yesus. Bekerja Engkau ya Tuhan, bekerja Engkau, bekerja Engkau ya Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Terpuji-pujilah Tuhan. Segala kemuliaan, pujian dan hormat syukur hanya bagi Yesus Kristus Tuhan, Raja di atas segala raja, penolong kekasih jiwa bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kami semua sudah mengalami mujizat Tuhan. Kami mengalami kesembuhan, kelepasan, kemenangan. Kami beroleh hari ini Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau. Segala kemuliaan, pujian dan hormat syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Angkat dua tanganmu, terima berkat Tuhan. Kasih karunia Allah Bapa anugerah Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh Kudus menyertai, menjaga, memelihara keluar masuk hari besok sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita berkata amin. Baik, puji Tuhan sahabat, mujizat, percaya Tuhan tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya Dia tetap sama. Oleh karena itu, pegang Yesus cukup. Dia adalah Allah yang hebat bagi kita. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Shalom.